Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa sangat bergairah denganmu kali ini. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya dulu. Siapakah dia yang saat ini merasa sangat bergairah kepadamu? Oke, dia adalah seseorang yang takut akan ditinggalkan atau takut akan ditelantarkan. Ya, dia orang yang takut sendirian, tapi herannya nih orang selalu mengejar-ngejar hal lain. Pengejaran dia ke hal lain itu agar dia tidak merasa ditinggalkan, gitu ya. Jadi bisa jadi dia sering menghadirkan pihak lain ya, sering pergi atau gonta-ganti pasangan ya, agar dia merasa tidak ditinggalkan gitu ya. Jadi dulu dia punya sifat yang seperti itu, atau dulu dia pernah berperilaku seperti itu karena dia sebenarnya takut akan ditinggalkan atau takut ditolak gitu ya. Orangnya memang narsis, orangnya memang selalu selalu mementingkan diri sendiri. Aku lihat di sini ya. Jadi dia itu orang yang narsis, egois ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia adalah seorang yang sebenarnya sangat protect banget sama kamu. Ya, dia sayang loh sama kamu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga sangat menjagamu, terus sangat menghargai kamu. Bahkan aku lihat ini mungkin sudah ada suatu kebenaran yang terkuak ya dari si dia. Aku lihat di sini entah apa, pokoknya ada sesuatu rahasia dia yang akhirnya terbongkar oleh kamu, atau mungkin dia sendiri yang mengutarakannya. Oke. Kemudian juga aku lihat di sini kayaknya dia lagi healing ya. Lagi healing, lagi beradaptasi. Terus juga aku lihat dia sedang ini kayak bukan bersantai sih, lebih ke nggak mau ambil pusing, tapi juga tetap mencari tahu segala sesuatu yang belum terungkap ya. Misalkan dia mungkin selama ini tuh kayak mendenial segala sesuatunya tentang sesuatu gitu. Nah, saat ini tuh dia lagi cari kebenarannya, sebenarnya kenapa sih ini terjadi, kenapa itu begini, kenapa ini begitu, seperti itu ya. Dan aku lihat memang dia ini sebenarnya ingin bertransformasi menjadi sosok yang lebih baru gitu ya. Dia ingin menjadi sosok yang bertumbuh sekarang ya, pokoknya berubah gitu. Dia ingin ada perbaikan diri dalam hidup dia, terus juga dia ingin berubah, dia ingin ada fase baru dalam hidupnya, dia ingin bertransformasi. Karena dia melihat ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Entah ini apa yang berubah, mungkin sikap kamu, situasi keadaan dia yang tiba-tiba berubah sehingga mengharuskan dia juga untuk ikut berubah gitu loh. Ya. Dan karena perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan dia, mau nggak mau dia juga harus bertransformasi atau harus berubah. King of Pentacles. Ya, kalau aku lihat sebenarnya dia ini ingin sekali memiliki suatu hubungan yang lebih kuat dengan kamu. Dia pengen banget memiliki komitmen ya, pertunangan, pernikahan. Kalau kalian di sini sudah menikah ya berarti dia pengen ada hubungan yang lebih kuat dari ini. Terus juga bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang menginginkan suatu rumah tangga tuh penuh dengan kemakmuran. Ya, secara materi. Dan aku lihat memang dia ini mungkin seorang pria ya, atau mungkin dia sudah menjadi seorang ayah. Aku lihat di sini bisa jadi kamu berdealing dengan ini mantan suamimu, atau ini ya memang suamimu, atau bisa jadi tuh dia mungkin sudah duda, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia adalah pemberi nafkah yang luar biasa, karena aku lihat di sini dia orang yang pekerja keras banget ya. Mungkin bisa jadi dia memang saat ini sudah sukses, atau dulu dia ini sempat pernah sukses ya. Orangnya baik hati, orangnya dapat dipercaya, protektif juga kan. Aku lihat di sini dia protektif, di sini juga protektif. Memang orangnya sangat menjaga atau melindungi orang-orang terkasih ya kalau aku lihat di sini.
Dia selalu berusaha untuk membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluarganya atau bagi orang-orang tercinta dia. Dia memang orang yang kalau menunjukkan cinta itu melalui perbuatan ya, bukan kata-kata. Jadi mungkin di sini kamu sering sering ngeliat dia mungkin nggak pernah nunjukin atau ngomong kalau dia cinta kamu atau dia bucin kamu, enggak. Tapi dia akan melakukan segala sesuatunya itu untuk menunjukkan cintanya itu dengan perbuatan. Terus itu juga orangnya sangat serius kalau memahami atau dalam berkomitmen gitu ya. Jadi sebelum dia mengenal lebih dalam tentang atau sebelum dia mengenal pasangan secara mendalam atau sebelum dia melangkah lebih jauh dengan pasangannya, dia ini perlu untuk lebih memahami dulu pasangannya, siapa dia, karakternya seperti apa. Pokoknya dia pengen lebih mengenal dulu, karena dia itu tadi dia sangat menganggap bahwa sebuah komitmen itu benar-benar suatu keseriusan gitu, jadi nggak main-main gitu ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya baik kamu ataupun dia sama-sama solid loh, bahkan bisa stabil ya hubungannya kalau misalkan kalian bersama. Jadi mungkin kalian sama-sama saling mendukung, saling menghormati, saling kayak memahami karakter masing-masing kayak gitu ya. Terus itu juga dia ini baik secara emosional maupun finansial, hidupnya itu pengen memiliki suatu hubungan tuh yang nyaman ya, yang bahagia, terus itu mapan ya. Untuk kalian berdua deh gitu. Dia tuh sebenarnya pengen punya hubungan itu yang yang nyaman bagi kalian berdua gitu. Jadi nggak neko-neko sih sebenarnya, cuman untuk merealisasikan kenyamanan itu kan ya perjuangannya berat ya. Tuh, terus itu juga ada Ten of Sword. Kalau aku rasa ya si dia ini menganggap bahwa hubungan kalian ini tuh kayaknya udah gagal deh gitu, kayak udah nggak bisa diperjuangin deh, kayak udah nggak bisa dipertahanin deh gitu ya. Maka dari itu dia kayak meninggalkan kamu begitu saja gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dia kayak meyakinkan diri dia untuk meninggalkan kamu ya. Dan mungkin dia menganggap bahwa hubungan ini tuh kayaknya udah toxic gitu ya. Terus itu juga mungkin banyak sekali entah ini kamu atau dia melakukan suatu penyalahgunaan yang secara besar-besaran, entah apa, mungkin dia pernah selingkuhin kamu berulang kali, bohongin kamu berulang kali, atau justru sebaliknya kamu mungkin yang ngebohongin dia atau selingkuhin dia berulang kali. Intinya ada suatu hubungan yang memang sudah toxic karena ada sikap atau tindakan dari seseorang di sini yang melakukan suatu penyalahgunaan yang besar-besaran, mungkin memanfaatkan, manipulatif, bohong atau apapun itu ya, sehingga membuat hubungan ini udah seperti bencana gitu loh ya. Hubungan yang tadinya adem ayem tapi tiba-tiba gara-gara ada penyalahgunaan atau tindakan yang menyeleweng gitu ya, akhirnya hubungan itu justru malah kayak menyiksa gitu, saling menyiksa gitu ya, menyiksa pasangan kayak gitu. Dan akhirnya ya udah di sini dia meninggalkan kamu ya. Tapi di kala saat ini tuh udah berpisah dengan kamu, justru malah dia merasa kayak semakin tersiksa. Dia merasa kayak perpisahan ini tuh menyakitkan, membuat dia merasa sedih sangat-sangat mendalam gitu. Kenapa? Ya ternyata karena yang dia tahu yang salah ini dia yang selalu kabur-kaburan, dia yang selalu menghadirkan pihak ketiga gitu, dia selalu gonta-ganti pasangan gitu kan. Jadi ya bisa ini dibilang tuh kayak kayak tabur tuai lah ya, tabur tuai gitu. Jadi kayak ada sebab akibat, apa yang dia telah lakukan ya dia akan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi ketika dia dulu sering selingkuhin kamu, sekarang ketika kalian berpisah dia merasa sakit, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan banget. Dan aku lihat memang masalah yang sangat mendasar di hubungan kalian ini karena komunikasi ya. Ada masalah komunikasi di antara kalian, mungkin memang dalam penyampaiannya enggak jelas, atau mungkin kurang ada komunikasinya, atau bisa jadi salah pengartian ya dari kosakatanya atau apalah. Pokoknya di sini aku lihat memang ada masalah dengan komunikasi kalian, sehingga
sebenarnya kelihatannya tuh kayak baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak. Ya, karena memang masalah internal lah yang tahu ya, cuman kamu dengan dia yang tahu masalah ini gitu. Jadi mungkin orang-orang lihat hubungan kamu dengan dia sebenarnya baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak ya, karena memang masalah komunikasi, dan komunikasi itu kan internal ya, antar dua belah pihak. Terus juga banyak sekali ketidaksepakatan, masalah yang mungkin sering timbul di hubungan ini tapi selalu ditekan, selalu apa itu namanya, dipendem gitu ya, nggak pernah diselesaikan. Kalau udah ada masalah mungkin kabur. Nah itu energi chaser itu, dia ini punya energi chaser. Jadi kalau misalnya udah ada masalah, bukannya diselesain malah dianya kabur, malah dianya pergi meninggalkan kamu, seperti itu. Jadi banyak ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang kalian rasakan di hubungan ini. Terus itu juga ada ketidakjujuran juga ya, entah ini dari kamu atau dari dia yang selalu bersikap tidak jujur, atau apa ya, selalu ya pokoknya selalu nggak jujur gitu. Tapi hati-hati, kalau aku lihat di sini sebelum mengambil suatu tindakan dianalisa dulu ya, pergerakan ke depannya. Kalau aku lihat jangan terburu-buru banget. Karena ini the moon ya. Siapa tahu di balik itu semua sebenarnya ada niat tertentu ya, siapa tahu dia berbohong sama kamu agar dia tidak menyakiti kamu, agar tidak menyulitkan kamu, agar dia tidak membuat kamu stres, bisa jadi. Jadi sebelum melakukan segala sesuatunya, coba pikirkan baik-baik saja dulu ya gitu. Terus itu kalau aku rasa saat ini tuh ya, baik kamu atau dia lagi fokus dengan pencapaian diri masing-masing ya. Aku lihat di sini kamu menikmati hidupmu, menikmati hasil jeripaya kerja kerasmu selama ini. Dia pun seperti itu. Aku lihat di sini, jadi kamu dan dia itu sama-sama lagi menikmati hidup ya. Terus juga ya lagi ya sering kumpul sama teman-teman, ya main dengan teman-teman, have fun dengan teman-teman gitu. Terus juga ya mungkin ada seseorang atau beberapa orang tuh, orang baru ya, yang ngajak kalian kenalan satu sama lain. Tapi kalau untuk membuka hati dengan orang baru, aku lihat belum ya. Baik kamu ataupun dia sama-sama belum ingin membuka hati dengan orang baru, tapi ya masih mau menikmati atau mensyukuri apa yang saat ini kalian miliki gitu. Terus itu juga aku lihat tuh, baik kamu ataupun dia sama-sama merasa tidak puas satu sama lain ya dengan hubungan kalian selama ini, karena mungkin entah ini kamu atau dia memang masih memiliki suatu keraguan terhadap hubungan ini. Mungkin ya itu, kamu masih ragu karena dia kan sering bolak-balik selingkuhin kamu, sehingga kamu ragu nanti ke depannya apakah dia tidak akan selingkuh gitu ya. Sedangkan sebelum ini aja, misalkan nih kalian belum menikah, sebelum nikah aja dia udah bolak-balik selingkuh, apalagi nanti kalau udah nikah kayak gitu ya. Nah kalau dia ragu mungkin tentang apa tuh, karakter kamu kayak atau apalah ya gitu, intinya masih ragu, atau justru malah dia meragukan diri dia gitu, misalkan karir dia belum baik atau apa gitu ya. Sehingga ya bisa dibilang tuh kayak ya kamu dengan dia mungkin masih ada keraguan, entah kamu entah dia, entah dari kedua belah pihak masih ada keraguan ya. Jadi masih ada rasa tidak yakin satu sama lain. Terus juga mungkin saat ini tuh kayak rasa cinta ini sudah mulai memudar gitu loh. Bahkan kalian sudah saling menarik diri ya. Sudah tidak lagi merasa terikat dengan pasangan, kayak sudah tidak terlalu apa ya, kayak memiliki ya, sudah tidak terlalu kayak memiliki atau ya dekat kayak gitulah kalau aku lihat di sini. Karena mungkin di sini juga ada efek dari perselingkuhan. Entah mungkin memang saat ini dia lagi berselingkuh dari kamu, atau mungkin kamu yang lagi berselingkuh dari dia, atau mungkin efek perselingkuhan ini adalah itu pola pikir, stereotip kamu terhadap dia yang kemarin-kemarin selingkuh sampai sekarang tuh masih tertempel di otakmu. Jadi kamu masih takut, masih ragu untuk bisa menerima dia kembali gitu. Kamu takut, aduh dulu aja dia bolak-balikin selingkuhin aku, gimana nanti ke depannya, apakah dia nggak akan selingkuh lagi. Nah itu yang masih menjadi momok di antara kalian. Terus juga kalau aku lihat kan memang ada jarak juga ya, jarak yang begitu jauh di antara kalian. Mungkin ada yang beda kota, beda pulau, beda provinsi, atau bahkan beda negara kalau aku lihat di sini. Ada juga mungkin yang berpisah sekarang, berjarak itu karena mungkin ada yang berpindah, entah pindah kerjaan atau pindah tempat tinggal. Jadi semakin adanya jarak di antara kalian, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang orangnya
gampang kehilangan kendali atas dirinya ya. Bahkan orang ini apa ya, sangat bisa sekali membuat orang merasa terpuruk loh ya, bisa membuat orang benar-benar terjatuh. Orang ini ya ganas ya, ya ganas nih orang. Mungkin gak terjatuh dari mungkin karir atau hati ya, mungkin kamu sering yaitu sering selingkuh, gimana nggak jatuh hati kamu ya kan. Kamu terluka gitu, maksudnya jatuh itu terluka ya, bukan jatuh hati tapi jatuhnya terluka gitu. Terus juga aku lihat kan di sini orangnya tidak jujur, bahkan sangat narsis ya, terobsesi dengan diri sendiri, nggak sopan, tidak bijaksana, jahat, sarkastik bahkan, atau mungkin sinis orangnya. Terus itu juga apa sih, otoriter itu loh ya, so ya otoriter lah ya, kayak tirani itu. Selalu apa-apa orang-orang itu selalu maunya dia orang-orang itu ngikutin perintah dia gitu, otoriter ya namanya. Terus itu juga orang yang sangat apa ya, gampang banget membabi buta gitu. Tahu nggak sih membabi buta ya? Aku rasa kalian paham lah ya. Terus itu juga orangnya arogan ya. Mungkin dia adalah seorang pria dewasa di antara 20 sampai 35 tahunan ya. Orangnya sangat percaya diri, bahkan sangat-sangat apa ya, terburu-buru nafsu gitu loh ya, sehingga orang ini tuh gampang membahayakan orang lain. Wow, nafsunya gede orang nih, ambisius banget. Ya nafsunya juga gede, ambisius, nafsunya gede, ambisius. Oke, intinya seperti itulah ya, nafsunya gede lumayan. Terus ini juga bukan orang yang pinter-pinter banget sih, biasa aja. Aku lihat ya biasa aja. Cuman memang orangnya supel ya, orangnya supel. Terus itu apa ya, orang ini tuh berbicaranya cepat dan berpikirnya juga cepat. Tetapi apa ya? Tapi gini, kalau dalam penerapannya ya, dia tuh kayak pinter ngomong kayak plak-plak gitu ngomongnya, dalam berpikir juga kayak cepat, tapi kalau dalam penerapannya dia tuh lambat atau bahkan nggak sesuai dengan omongan gitu loh. Jadi apa yang diomongin, apa yang dia lakukan kayak gitu. Bahkan aku lihat mungkin kamu merasa bahwa dia ini orangnya kayak angkuh gitu ya, orang yang angkuh, tidak rasional, bahkan mungkin kayak mengancam ya, bahkan gara-gara dia kayaknya kamu bermusuhan deh dengan dia ya, seperti itu. Ya kalau aku lihat orangnya memang pengganggu sih, pengganggu hidup orang. Oke, intinya seperti itu. Terus itu juga aku lihat memang orangnya agak kasar ya, berbahaya, agresif, bahkan mendominasi di sini. Dan aku lihat di sini orang ini tuh gampang sekali memutuskan hubungan jika dia merasa kayak udah nggak cocok gitu. Kalau pemikiran kita udah nggak cocok, udah lepas gitu ya. Jadi dia nggak kayak coba dulu dipertahanin atau coba dulu untuk dicari masalahnya sepertinya apa, terus itu diselesain dulu masalahnya gitu ya. Nggak, orangnya nggak sabaran. Kalau menurut dia udah nggak cocok, udah tinggalin. Abis itu dia nanti yang nyesel gitu loh ya. Jadi dia ngerasa apa ya, ya karena dia orang yang narsis ya. Orang narsis tuh nggak mau dibilang salah, nggak mau kalau misalkan apa yang dia mau itu ditolak gitu. Jadi ya sulit untuk Oke, sorry ya. Dan sebenarnya ya, dia ini sebenarnya care loh sama kamu, dia peduli sama kamu. Cuman memang dia itu nggak terlalu menunjukkannya gitu loh. Dia nggak ya itu karena memang orangnya itu kan dia selalu bertindak itu kalau
menyatakan cinta itu ya dia akan merealisasikannya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Makanya ketika dia peduli itu bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Makanya kelihatannya kayak nggak ngelakuin apa-apa, padahal sebenarnya dia peduli banget sama kamu ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu, dia sangat membutuhkan pengampunan kamu, karena kalau aku lihat di sini dia mungkin merasa bersalah banget sama kamu ya. Bahkan dia merasa bahwa kamu itu sosok yang terpenting di dalam hidupnya. Kamu itu ternyata orang yang lebih penting dalam hidupnya, dan kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya gitu ya. Dia menganggap bahwa meninggalkan kamu adalah suatu bentuk kebahagiaan dari dia, tapi ternyata enggak. Justru malah meninggalkan kamu itu malah membuat dia merasa kehilangan banget gitu. Hidup dia jadi ada yang ada yang hampa gitulah ya. Nah, jadi setelah dia berpisah dengan kamu, akhirnya di sini dia sadar ternyata kamu itu berharga ya dalam hidupku. Kamu itu berarti gitu loh dalam hidupku. Dan saat ini dia itu pengen banget memperbaiki keadaannya dulu ya, entah keadaan pribadi, entah keadaan hubungan kalian, tapi intinya di sini dia ingin sekali memperbaiki keadaan. Karena memang dia ini ingin memelukmu, dia ingin menggenggam kamu, dia ingin memiliki kamu ya. Maka dari itu dia harus memperbaiki situasi keadaannya agar kamu tidak ragu lagi terhadap dia, agar kamu yakin bahwa dia ini benar-benar cinta sama kamu, bahwa dia ini benar-benar serius sama kamu gitu ya. Apalagi di sini dia kan menyesali ya atas tindakan dia, karena seharusnya sebelum dia itu melakukan suatu tindakan selama ini, sebenarnya dia memikirkan kamu, efeknya, dampaknya ke kamu itu akan seperti apa. Apakah kamu akan terima dengan tindakan dia, apakah kamu akan kecewa atau kamu akan senang atau tidak senang jika dia melakukan ini itu gitu ya. Dan selama ini kan dia tidak pernah menanyakan atau meminta pendapatmu atau pemikiranmu. Dia selalu bertindak seenaknya saja. Jadi aku rasa di sini dia menyesal karena selalu bertingkah semena-mena, bertindak sesuka hati tanpa memikirkan kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.